Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kami. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Afifah Priyanti Syamhar dan rekan saya Bismayanti. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, kami telah membagi materi kami ke dalam beberapa poin. Yang pertama ada pengertian masalah, jenis-jenis masalah belajar, faktor penyebab masalah belajar, faktor penyebab munculnya masalah dalam pembelajaran, masalah-masalah dalam pembelajaran, upaya pengentasan masalah belajar, dan yang terakhir adalah upaya mengatasi masalah-masalah dalam pembelajaran. Baik, pada materi pertama akan disampaikan oleh Bismayanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian masalah. Next slide, please. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang masalah belajar. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu masalah belajar, kita harus tahu dulu apa itu masalah dan apa itu belajar. Jadi masalah adalah sesuatu yang menimbulkan masalah. Artinya masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya. Terus masalah itu bisa menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan atau orang lain. Atau bisa dibilang masalah itu adalah suatu hambatan ketika kita ingin mencapai suatu tujuan. Sedangkan belajar adalah sebuah proses untuk memperoleh perubahan. Artinya belajar itu bisa diartikan sebagai sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah belajar adalah sesuatu yang menghambat kelancaran dalam proses pembelajaran, atau dengan kata lain masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Next slide, please. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah belajar. Next slide. Jadi ada beberapa jenis masalah belajar, ada 6. Yang pertama yaitu keterlambatan akademik, artinya keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkan secara optimal. Jadi dia itu mengalami keterlambatan dalam mengetahui pembelajaran. Yang kedua yaitu kecepatan dalam belajar, artinya keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang cukup tinggi atau memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajarnya yang amat tinggi. Yang ketiga itu sangat lambat dalam belajar, artinya keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Dan yang keempat yaitu kurangnya motivasi belajar, artinya keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar dan mereka seolah-olah tampak jerah dan malas. Dan yang kelima yaitu bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, artinya kondisi murid yang kegiatannya tahu perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur-ulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahui, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sering tidak sekolah, artinya murid-murid yang sering tidak hadir atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya. Oke, next slide please. Oke, yang ketiga yaitu faktor penyebab masalah belajar. Jadi faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama kita akan bahas tentang faktor internal. Faktor internal di sini terbagi dua, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Nah, kita akan bahas tentang faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu terbagi tiga. Yang pertama yaitu intelijensi, artinya siswa yang mempunyai intelijensi tinggi akan lebih mudah dalam memahami pelajaran yang diberikan guru atau lebih berhasil dibandingkan dengan siswa-siswa yang berintelijensi rendah. Yang kedua yaitu bakat. Apabila bahan yang dipelajari oleh siswa tidak sesuai dengan bakatnya, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Maka kita sebagai guru harus mengetahui bakat dari murid kita. Dan yang ketiga itu motivasi. Artinya prestasi belajar siswa bisa menurun apabila siswa tersebut tidak mempunyai motivasi dalam belajar. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus terus memberikan motivasi belajar kepada murid kita. Yang kedua yaitu faktor fisiologis, artinya gangguan-gangguan fisik dapat berupa gangguan pada alat-alat penglihatan dan pendengaran yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, seperti gangguan visual yang sering disertai dengan gejala pusing, mual, sakit kepala, malas, dan kehilangan konsentrasi pada pelajaran. Next slide, please. Oke, yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ada tiga. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah, yang kedua keluarga, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, kami akan membahas faktor yang pertama yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah. Jadi faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah yang pertama yaitu metode mengajar. Artinya apabila guru menggunakan metode yang sama untuk semua bidang studi dan pada setiap pertemuan akan membosankan siswa dalam belajar. Jadi nantinya ketika kita menjadi guru, kita harus pandai-pandai dalam memvariasikan metode pembelajaran supaya murid-murid kita tidak bosan atau jenuh dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu hubungan guru. Hubungan guru dengan guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Artinya dalam proses pendidikan antar guru dengan siswa dan antar siswa tidak terjalin hubungan yang baik dan harmonis untuk bekerja sama, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi artinya di sini kita harus memperbaiki hubungan supaya siswa tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Artinya alat-alat belajar yang kurang atau tidak lengkap, buku-buku sumber yang diperlukan sulit didapatkan, ruang kelas tidak mencukupi syarat seperti terlalu panas, pengap, dan ruang kecil yang tidak sesuai dengan jumlah siswa. Maka ketika kita menjadi guru nantinya, kita harus mengetahui ketika ruangannya sempit atau besar, kita harus memperkirakan berapa siswa yang dimuat di dalam kelas tersebut, di dalam ruangan tersebut. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Faktor keluarga di sini ada tiga. Yang pertama yaitu keadaan ekonomi keluarga. Artinya apabila anak hidup dalam keluarga yang miskin dan harus bekerja membantu mencari tambahan ekonomi keluarga, akan menimbulkan kesulitan bagi anak. Mungkin anak akan terlambat datang ke sekolah, tidak dapat membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan, tidak dapat memusatkan perhatian karena sudah lelah dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui latar belakang ekonomi keluarga murid kita. Dan yang kedua yaitu hubungan antar sesama anggota keluarga. Artinya apabila hubungan antar keluarga tidak harmonis, seperti orang tua sering bertengkar, orang tua otoriter, peraturan yang ketat dan sebagainya, maka anak tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar. Jadi jika nantinya kita sebagai orang tua, ketika kita mempunyai masalah dengan suami kita atau istri kita, maka kita tidak boleh memperlihatkan kepada anak kita ketika kita bertengkar, karena itu akan mempengaruhi mereka dalam hal konsentrasi belajar. Dan yang ketiga yaitu tuntutan orang tua. Artinya tuntutan orang tua dapat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak apabila tuntutan itu tidak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak. Jadi nantinya ketika kita menjadi orang tua, kita itu tidak boleh terlalu menuntut
kepada anak kita, apalagi terlalu menuntut mereka yang tidak sesuai dengan kemampuannya, apalagi tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Maka itu akan membuat konsentrasi anak atau konsentrasi belajar mereka itu tidak stabil. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan masyarakat. Artinya faktor yang bersumber dari lingkungan masyarakat yang dapat menimbulkan kesulitan belajar adalah media cetak, komik, buku-buku pornografi, media elektronik, TV, VCD, video, PlayStation, dan sebagainya. Artinya orang tua di sini berperan penting untuk anaknya. Ketika anaknya menonton TV atau membaca buku, maka kita harus selalu ada untuk mendampingi anak kita supaya kita bisa mengetahui apakah film yang dia nonton itu wajar atau tidak. Apakah buku yang dia baca itu bagus untuk mereka atau tidak. Oke, next slide please. Oke, yang keempat yaitu faktor-faktor penyebab munculnya masalah pembelajaran. Next slide. Oke, faktor penyebab masalah pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis di sini yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik. Berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi, para guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan pada waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Dan yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah jika orang tua dan masyarakat sekeliling sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kegiatan belajar dan kecerdasan peserta didik. Sebagaimana ada yang mengatakan bahwa sekolah adalah cerminan masyarakat dan anak adalah gambaran orang tuanya. Oleh karena itu, ada beberapa faktor penyebab masalah belajar yang berkait dengan sikap dan keadaan keluarga serta masyarakat sekeliling yang kurang mendukung peserta didik tersebut untuk belajar sepenuh hati. Seperti tetangga yang mengatakan sekolah tidak penting karena banyak sarjana yang menganggur, terus masyarakat yang selalu minum minuman keras dan melawan hukum, terus ada juga orang tua yang selalu marah bila bila anaknya menonton TV. Yang ketiga yaitu faktor kejiwaan. Artinya faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang mendukungnya perasaan hati atau emosi peserta didik untuk belajar secara sungguh-sungguh. Sebagai contoh, ada peserta didik yang tidak suka mata pelajaran tertentu karena ia selalu gagal mempelajari mata pelajaran tersebut. Maka jika hal ini terjadi, peserta didik tersebut akan mengalami masalah belajar yang sangat berat. Hal ini merupakan contoh dari faktor emosi yang menyebabkan masalah belajar. Dan yang keempat yaitu faktor intelektual. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan kurang sempurna atau kurang normalnya tingkat kecerdasan peserta didik. Maka kita sebagai guru nantinya, pendidik nantinya, kita harus mengetahui tingkat kemampuan atau tingkat kecerdasan peserta didik kita karena mereka memiliki kecerdasan dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang kelima yaitu faktor kependidikan. Artinya faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah belajar peserta didik ini berkaitan dengan belum mantapnya lembaga pendidikan secara umum. Guru yang selalu meremehkan peserta didik, guru yang tidak bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat, guru yang membiarkan peserta didiknya melakukan hal-hal yang salah, guru yang tidak pernah memeriksa pekerjaan peserta didik, sekolah yang membiarkan para peserta didik bolos tanpa ada sanksi tertentu, adalah contoh dari faktor-faktor penyebab masalah dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakberhasilan peserta didik tersebut. Maka nantinya ketika kita menjadi pendidik, jangan melakukan contoh-contoh seperti yang saya katakan. Baik, itulah yang terima bisa kasih, saya Bismayanti.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai masalah-masalah dalam pembelajaran. Jadi, ada beberapa masalah dalam pembelajaran. Yang pertama bisa kita lihat dari segi guru. Nah, dari segi guru ini yang pertama, guru mendapat kesulitan menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan bervariasi. Kemudian, kepribadian guru secara keseluruhan belum bisa diteladani peserta didik. Kemudian penerapan tugas sebagai pengajar, pendidik, pelatih belum dapat berjalan optimal. Nah, selanjutnya, guru mendapat kesulitan juga dalam, menentukan dan mengidentifikasi, materi-materi esensial dan materi-materi yang sulit. Selanjutnya, komitmen, kinerja, dan keikhlasan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan harapannya. Yang selanjutnya, guru masih mengandalkan LKS atau yang biasa kita sebut, lembaran kegiatan peserta didik yang dijual penerbit untuk pekerjaan rumah peserta didik, karena kesulitan dalam, mengembangkan LKS sendiri. Nah, yang selanjutnya, guru masih kesulitan menerapkan, eee, sikap disiplin bagi peserta didik dalam belajar. Kemudian, kemampuan guru juga masih kurang dalam mengelola, laboratorium, sehingga, kesulitan menyajikan materi sains secara praktik. Yang selanjutnya, guru masih kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran yang sesuai, dan yang terakhir, guru kesulitan membuat alat evaluasi belajar dan mengembangkan, emotional spiritual question atau yang biasa kita sebut ESQ. Nah yang kedua, dari segi kurikulum. Nah, dari segi kurikulum ini yang pertama, bisa kita lihat bahwa isi kurikulum yang padat, menyulitkan guru untuk mencapai, target yang hendak dicapai dan menerapkan pendidikan pada peserta didik, sehingga menghambat kemampuan peserta didik berpikir tingkat tinggi. Kemudian, dari pelaksanaan kurikulum juga dan evaluasi hasil belajar, cenderung pada ranah kognitif. Sehingga, ranah efektif dan psikomotornya cenderung tidak diterapkan, lebih ke, ranah kognitif. Nah, yang selanjutnya, materinya juga cenderung lebih tinggi untuk tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir, kurikulum yang sering berubah membuat, guru sulit menjalankan, pembelajaran di sekolah karena kurikulumnya berubah-ubah. Nah, yang selanjutnya itu ketiga dari segi peserta didik. Nah, dari segi peserta didik ini bisa kita lihat dari, minat baca, motivasi belajar, dan daya nalar peserta didik yang relatif rendah. Kemudian dalam kemandirian dan strategi belajarnya juga masih kurang baik, eee, kurang efektif kurang efektif memanfaatkan waktu dan sumber belajar. Aktivitas bertanya di kelas juga masih, kurang maksimal, dan yang terakhir mudah terpengaruh oleh dampak negatif teknologi. Nah, yang selanjutnya dari segi manajerial. Dari segi manajerial ini bisa kita lihat dari kurangnya perhatian, pimpinan terhadap, sarana dan prasarana, baik, laboratorium maupun media. Kemudian, pelatihan meningkatkan mutu mutu guru itu belum merata. Supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas juga belum optimal, dan, kurangnya, reward bagi guru yang mempunyai kinerja yang baik dan sebaliknya. Terus selanjutnya dari segi orang tua. Nah, dari segi orang tua ini bisa kita lihat bahwa, masih kurang perhatian orang tua seperti kayak disiplin, kepedulian, bimbingan belajar, dan fasilitas belajar di rumah. Nah, yang selanjutnya, kuatnya pengaruh televisi, eee, kuatnya pengaruh televisi di rumah, sedangkan orang tua tidak dapat mencegahnya. Nah, yang selanjutnya banyak orang tua yang tidak mengenali bakat anaknya, yang tidak mengetahui apa sebenarnya bakat yang dimiliki oleh anaknya. Nah, yang selanjutnya terlalu tinggi harapan orang tua dibandingkan kemampuan anaknya. Yang terakhir itu dari segi pemerintah. Dari segi pemerintah ini, yang pertama, kurang optimalnya perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana, fasilitas laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Dan yang terakhir, adanya intervensi intervensi dari birokrat birokrat yang terlalu jauh terhadap, kebijakan pendidikan, misalnya, pengangkatan kepala sekolah.
Oh, dan yang terakhir, yang ketujuh itu dari segi lingkungan atau masyarakat. Dari segi lingkungan atau masyarakat ini bisa kita lihat bahwa di lingkungan masyarakat itu, masih kurang kondusif mendukung suasana belajar peserta didik. Nah, kemudian kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh negatif terhadap konsentrasi, belajar peserta didik. Pendidikan agama juga yang kurang memadai, serta tidak aktifnya, kegiatan organisasi di masyarakat yang dapat membangun, kreativitas peserta didik. Materi selanjutnya yaitu upaya pengentasan masalah belajar. Jadi, murid-murid yang mengalami masalah belajar perlu mendapat bantuan agar masalahnya tidak berlarut-larut nantinya dan siswa yang mengalami masalah belajar ini, dapat berkembang secara optimal. Maka dari itu ada beberapa upaya, pengentasan masalah belajar menurut Praitno. Jadi yang pertama itu, eee pengajaran perbaikan. Nah, pengajaran perbaikan di sini artinya, bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi, masalah-masalah belajar, dengan maksud, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Bentuk kesalahan yang paling pokok berupa kayak salah pengertian, salah pemahaman, salah penafsiran, dan tidak menguasai, konsep-konsep dasar. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan itu, maka siswa mempunyai kesempatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang kedua, ada kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Jadi, siswa yang memiliki, gaya gaya belajar yang cepat, mempunyai sisa waktu yang berlebih dalam belajar. Untuk itu, mereka memerlukan tugas-tugas tambahan yang terencana untuk, menambah atau memperluas, pengetahuan dan keterampilan yang telah dimilikinya dalam kegiatan belajar sebelumnya. Dan yang ketiga, ada peningkatan motivasi belajar. Di sini, artinya, di sekolah sebagian siswa mungkin, telah memiliki motif yang kuat untuk belajar, tapi sebagian lainnya mungkin belum. Nah, di sisi lain mungkin juga ada siswa yang semula motifnya amat amat kuat atau tinggi tetapi menjadi pudar, tingkah laku seperti kayak misalnya kurang semangat, jerah, malas, bosan, dan sebagainya, dapat dijadikan indikator kurang kuatnya motif atau motivasinya, siswa dalam belajar. Eee, jadi, guru bidang studi atau guru pembimbing dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, ada pengembangan sikap dan kebiasaan belajar. Eee, Setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan kebiasaan yang kebiasaan belajar yang efektif. Eee, tetapi, bisa kita lihat masih ada siswa yang mengamalkan sikap dan kebiasaan belajar yang tidak diharapkan dan tidak efektif. Jadi, bila siswa tidak memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang baik, maka, dikhawatirkan siswa tersebut tidak akan mencapai hasil belajar yang maksimal atau yang baik. Prestasi belajar yang baik itu diperoleh melalui usaha atau bahkan kerja keras. Dan yang terakhir ada layanan konseling individual. Konseling yang dimaksud di sini adalah sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan tatap muka ini, klien dapat menyampaikan masalah-masalah yang dirasakan pada konselor dan masalah itu bisa dicermati dan diupayakan pengentasan melalui pembahasan dan diupayakan pengentasannya melalui pembahasan dengan konselor. Selanjutnya, ada upaya mengatasi masalah dalam pembelajaran. Jadi, tadi kami sudah bahas mengenai,
masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Nah, ini adalah upaya-upaya mengatasi masalah tersebut dalam pembelajaran. Jadi yang pertama itu bisa kita lihat dari segi guru. Jadi yang pertama dari segi guru itu, guru itu harus menguasai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Yang kedua, guru itu harus menguasai 10 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dimaksud di sini kayak penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan kelas, pengelolaan dan penggunaan media, dan sumber pembelajaran, penguasaan landasan-landasan kependidikan, pengelolaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar siswa, pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan, pengenalan administrasi sekolah, dan pemahaman prinsip-prinsip, dan melakukan penelitian serta pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya, guru juga harus menguasai ada 10 keterampilan dasar guru yang meliputi seperti keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, mengajar kelompok kecil dan perorangan, mengembangkan dan menggunakan media serta mengembangkan ESQ. Selanjutnya dari selanjutnya itu dari segi kurikulum. Nah, dari segi kurikulum ini bisa kita lihat upayanya itu yaitu merevisi kurikulum yang ada agar dapat diterapkan dalam 3 ranah pembelajaran seperti ranah kognitif, efektif, psikomotor. Jadi bukan lagi melakukan pergantian kurikulum tersebut, tapi merevisi kurikulum tersebut yang diterapkan dalam 3 ranah tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, yang selanjutnya dari segi peserta didik atau dari segi siswa yang harus dilakukan itu, siswa harus meningkatkan minat baca dan motivasi dirinya. Yang kedua, siswa harus berusaha membagi waktunya seefisien mungkin. Dan yang terakhir, selektif dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya dari segi manajerial. Dari segi manajerial ini yang bisa kita lakukan mulai dari peningkatan kinerja manajerial, baik dari segi sarananya dan prasarananya, serta kita melihat dari kualitas guru untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya dari segi orang tua. Nah, yang dilakukan di sini adalah orang tua itu perlu meningkatkan kepedulian terhadap prestasi belajar anaknya. Dengan cara apa ya? Dengan cara mengontrol penggunaan teknologi dan mengenali bakat apa yang dimiliki anaknya sehingga dapat mengarahkan untuk menekuni bidang yang tepat. Nah, yang selanjutnya dari segi pemerintah. Di sini yang harus kita lakukan perlunya optimalisasi perhatian pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana. Dalam pengadaan sarana, fasilitas, laboratorium, dan buku-buku perpustakaan sekolah. Dan minimalisasi intervensi birokrat yang terlalu jauh terhadap kebijakan pendidikan. Nah, yang selanjutnya dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat di sini bisa kita lihat seperti kayak menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung suasana belajar, seperti mengontrol penggunaan internet untuk pelajar, mengaktifkan kegiatan organisasi yang dapat membangun kreativitas peserta didik. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.